Pontianak terkenal dengan garis khatulistiwanya. Kota ini memang menjadi salah satu wilayah di dunia yang dilalui oleh garis imajinasi yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Untuk menguatkan predikatnya sebagai kota khatulistiwa, di Pontianak didirikan sebuah tugu tepat di lokasi yang diduga sebagai garis tengah bumi tersebut. Selain itu, Pontianak juga dilalui oleh dua sungai yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai ini bahkan tergambar dalam logo kota. Tak hanya populer dengan garis khatulistiwa dan Sungai Kapuasnya, kota ini juga memiliki banyak tempat wisata yang bisa dibanggakan. Berikut 10 tempat wisata di Pontianak yang bisa dijadikan pilihan tujuan liburan Anda. 1. Keraton Kadriya. Dibangun pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan sultan pertama Kesultanan Pontianak. Keraton Kadriya berada di Jalan Tritura, Pontianak. Bangunan didominasi oleh warna kuning dan terbuat dari kayu belian, kayu di Kalimantan yang dikenal sebagai kayu besi karena kekuatannya. Di halaman, terdapat meriam kuno peninggalan Jepang dan Portugis. Sedangkan di dalam bangunan, Anda bisa menemukan singgasana sultan dan permaisuri, lengkap dengan foto-foto, pakaian sultan dan berbagai koleksi lain milik sultan. Salah satu koleksi yang unik adalah sebuah Al-Quran yang ditulis tangan sendiri oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. 2. Makam Kesultanan Batu Layang. Tempat wisata ini adalah kompleks pemakaman 7 Sultan Pontianak beserta keluarganya. Makam utama di sini tentu saja makam Sultan pertama, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang berada dalam sebuah ruangan tepat di tengah kompleks dan berbentuk mirip bunker kecil. Pintu masuk untuk peziarah dibuat rendah sehingga mereka harus merunduk saat masuk sebagai penghormatan pada Sultan. Di luar kompleks terdapat sebuah gundukan batu yang diwarnai hijau. Batu inilah yang disebut sebagai Batu Layang. Kompleks pemakaman ini berada sekitar 2 km dari Tugu Khatulistiwa. Untuk masuk ke sini, Anda tidak dipungut biaya. 3. Masjid Jami Pontianak. Masjid Jami Pontianak. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Bersama keraton, masjid ini menjadi saksi asal mula kota Pontianak. Atap masjid bertingkat 4 dan di dalamnya terdapat 4 pilar utama dari kayu belian dengan diameter 0,5 meter. Selain itu, masjid yang mampu menampung 1.500 orang jamaah ini dibuat dengan gaya rumah panggung untuk menghindari banjir saat Sungai Kapuas meluap. Masjid Jami Pontianak terletak sekitar 200 meter dari Keraton Kadriya. Setelah dari masjid, Anda bisa mampir ke pasar tradisional yang berada di sisi kiri pintu masuk masjid. Di pasar ini, Anda bisa membeli ikan segar dari Sungai Kapuas. 4. Tugu Khatulistiwa. Tugu Khatulistiwa ini dia tugu yang menjadi kebanggaan warga Pontianak. Tugu Khatulistiwa. Tempat wisata ini berada sekitar 3 km dari pusat kota. Tugu utama terdiri dari 4 pilar kayu belian. 2 pilar bagian belakang lebih tinggi dari pilar bagian depan. Selain itu, ada tulisan EVENAAR di antara 2 pilar belakang. Di sini terdapat museum yang berisi informasi mengenai garis imajinasi bumi ini.
Ada juga toko souvenir yang menjual miniatur tubuh Katulistiwa. Untuk masuk ke tempat wisata ini, Anda tidak dipungut biaya. Tapi jika ingin mendapatkan sertifikat bukti kunjungan yang ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak, Anda harus membayar Rp10.000. Saat yang terbaik untuk mengunjungi tempat wisata di Pontianak yang paling populer ini adalah pada tanggal 21 sampai 23 Maret atau 21 sampai 23 September. Pada saat itu, terjadi fenomena alam di mana matahari berada tepat di atas garis Katulistiwa sehingga semua benda yang berada di atas garis ini tidak akan memiliki bayangan. Rumah Betang Radak merupakan replika rumah adat suku Dayak di Kalimantan Barat yang sengaja dibangun oleh pemerintah kota di Jalan Sultan Syahrir, Kota Baru, Pontianak. Tempat wisata andalan pemerintah kota ini meraih rekor sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Panjang rumah ini mencapai 138 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Rumah ini memiliki ciri berbentuk rumah panggung panjang. Semakin banyak anggota keluarga maka semakin panjang rumah Betang karena suku Dayak memilih hidup bersama semua anggota keluarganya di satu rumah. Rumah Betang terdiri dari 3 bagian yaitu teras atau pante, ruang selasar yang biasa digunakan untuk berkumpul seluruh anggota keluarga dan ruang tidur atau bilik yang merupakan ruang pribadi setiap kepala keluarga. Rumah Betang Rada buatan pemerintah ini berbahan kayu ulin dan dihiasi dengan ukiran dan lukisan khas Dayak. Pada saat-saat tertentu, rumah ini digunakan sebagai tempat latihan menari dan pertunjukan seni lainnya. Taman Alun-Alun Kapuas. Keberadaan Sungai Kapuas tak bisa dipisahkan dari kehidupan warga Pontianak. Selain menjadi jalur transportasi air, sungai ini juga dimanfaatkan tepiannya sebagai sebuah taman untuk rekreasi keluarga. Tempat wisata di Pontianak yang banyak dikunjungi pada sore dan malam hari ini berada di depan kantor wali kota. Taman seluas 3 hektar ini memiliki replika tubuh Katulistiwa di salah satu sudutnya. Selain itu, ada banyak bangku yang bisa Anda gunakan untuk bersantai sambil menikmati sajian kuliner yang dijual di sekitar lokasi. Aloe Vera Center merupakan tempat budidaya tanaman lidah buaya yang berada di Jalan Budi Utomo, Siantan Hulu, Pontianak Utara. Dari Terminal Kapuas, Anda bisa naik angkot jurusan Siantan Hilir. Di sini, Anda bisa menemukan lidah buaya dengan ukuran raksasa. Bayangkan saja, setiap pelepahnya bisa mencapai berat 1,2 kg. Anda juga bisa melihat proses pengolahan tanaman ini menjadi aneka makanan seperti dodol, permen dan tepung. Selain itu, lidah buaya juga diolah menjadi krim untuk kulit. Sebelum pulang, Anda juga bisa membeli aneka produk olahan tadi sebagai oleh-oleh untuk teman dan keluarga di rumah. 8. Pantai Pasir Panjang. Pantai ini berada di Kecamatan 17 atau sekitar 17 km dari kota Singkawang. Pemandangan khas pantai bisa Anda lihat di sini. Pasir putih, air jernih kebiruan dan deretan pohon di sekitarnya. Jika duduk bersantai saja tidak cukup untuk Anda, silakan bermain voli, berenang, memancing atau berselancar di sini. Fasilitas di tempat wisata ini tergolong lengkap, mulai dari hotel, cottage,
restoran, toko souvenir sampai diskotik. Untuk bisa menikmati keindahan pantai ini, Anda dikenakan biaya Rp10.000 per orang. 9. Simca Island adalah taman rekreasi terpadu yang ada di Teluk Majantu, Singkawang. Di tempat wisata ini terdapat kebun binatang, kolam renang sampai pantai. Simca Zoo merupakan kebun binatang mini yang ada di tempat wisata ini. Di dalamnya terdapat sekitar 200 ekor binatang dari 62 spesies yang ada. Untuk masuk ke kebun binatang ini Anda akan dikenakan biaya Rp10.000. Jika ingin menikmati panorama pantai, Anda bisa ke Pantai Banjau. Untuk masuk ke pantai ini, Anda harus membayar Rp20.000. Pantai Banjau ini tepiannya berupa bebatuan sehingga tak cocok untuk berenang. Untuk berenang, Anda bisa ke kolam renang yang telah disediakan. Selain itu, Anda bisa menyeberang dengan jembatan kayu ke Pulau Simping. Pulau ini disebut-sebut sebagai pulau terkecil di dunia. Menariknya, meskipun berukuran kecil, terdapat sebuah kelenteng di sini. Untuk bisa menginjakan kaki di pulau ini, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000. 10. Museum Kalimantan Barat. Museum ini disebut juga sebagai Museum Negeri Pontianak. Tempat wisata sejarah ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak. Museum ini dibagi menjadi 3 zona yang ketiganya memiliki koleksi yang berbeda. Mulai dari artefak temuan di Kalimantan Barat, koleksi benda kerajaan, kerajinan seni dan budaya suku Dayak, sampai koleksi keramik dari Cina. Di luar bangunan museum, terdapat sebuah taman kecil dengan jembatan kayu yang seringkali dijadikan lokasi foto oleh pengunjung. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Kamis, jam pukul 8 sampai pukul 16 dan Jumat sampai Minggu, jam pukul 8 sampai pukul 15. Hari Senin, tempat wisata ini tutup. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya.